Bertempat di ruang sidang cakra Pengadilan Tinggi Banjarmasin, kita semua masih diberikan kesehatan serta juga kesempatan untuk dapat berhadir pada acara sosialisasi petugas PTSP Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan SLBA Negeri 3 Martapura dan sosialisasi pelayanan prima dari Bank BTN Banjarbaru. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, tiada kata seindah doa. Tentunya hari ini kita berharap acara dapat berjalan dengan lancar. Marilah kita mengawali acara ini dengan memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Ahmad Sirajuddin. Disilahkan. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Semoga dengan doa tadi acara kita hari ini membawa berkah dan manfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Segenap hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita ikuti bersama sambutan yang mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin kepada yang terhormat Ibu Dr. Puji Astuti Handayani SH.MH. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kepala SLBA Negeri 3 Martapura beserta adik-adik dari SMD Martapura. Yang saya hormati Bapak Ibu Hakim Tinggi, Ibu Panitra, Bapak Sekretaris, Bapak Ibu pejabat struktural maupun fungsional, serta seluruh karyawan dan karyawati Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Marilah kita panjatkan juga selalu puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita masih diberi kesehatan untuk bisa berkumpul di tempat ini ya, dalam rangka sosialisasi dan kerjasama Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan SLBA Negeri 3 Martapura serta Bank BTN kantor cabang Banjarbaru ya. Untuk Bank BTN mungkin nanti sebentar lagi akan menyusul, dan mohon maaf ya Pak ya, ini memang kita tetap mulai duluan supaya nanti kebetulan juga masih ada tugas lain dari kami ya. Kemudian juga supaya Bapak juga tidak terlalu lama. Nah, sebagaimana telah kita ketahui, mungkin sebelum ini juga sudah ada kerjasama dengan Bapak mengenai pelayanan ya, pelayanan prima yang juga diarahkan oleh pimpinan kami di Mahkamah Agung supaya selalu memberi pelayanan yang prima bagi masyarakat pencari keadilan, antara lain dengan ini dari segi bahasa ya Pak, terutama untuk yang dengan difabel ya, untuk pelayanan terhadap difabel, karena pengguna pengadilan itu seluruh masyarakat, sehingga termasuk juga kita memberikan akses bagi
difabel, baik itu dari segi bahasa, kemudian juga dari pelayanan untuk bisa hadir di pengadilan dengan selalu memberikan akses yang bisa diterima ya oleh difabel ini, dan karena untuk kegiatan tersebut kami memang perlu kerjasama dengan Bapak dari SLB Martapura ini. Sudah berapa ini ya Pak ya? Berapa periode? Berapa tahun? 2 tahun ini ya. Ini yang kedua ya Pak ya. Ya. Jadi memang tiap tahun harus diperbarui ya, gitu. Kemudian juga Bapak bisa mensosialisasikan kira-kira apa yang bisa disampaikan nanti. Nah, ini di depannya adalah para petugas PTSP Pak. Jadi petugas PTSP itu pelayanan terpadu yang ada di depan sebagai garda depan ya untuk pelayanan di Pengadilan Tinggi Banjarmasin, dan di pengadilan-pengadilan lain juga seperti itu Pak. Jadi tidak hanya di Banjarmasin, karena memang ini sudah digariskan dari pimpinan kami di Mahkamah Agung di pusat, sehingga hampir sama ya. Jadi ketika ada masyarakat yang hadir itu hanya cukup di front office saja ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan supaya tidak memperpanjang waktu, dan untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak untuk memberikan sosialisasi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Wakil Ketua yang telah berkenan memberikan sambutan. Hadirin yang berbahagia, acara akan dilanjutkan dengan sosialisasi dari SLBA Negeri 3 Martapura, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Haji Faujul Adi MPD selaku Kepala dari SLBA Negeri 3 Martapura. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, para pejabat struktural, fungsional, staf di lingkungan Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali ulun bisa berkumpul di pengadilan ini. Sudah lebih dari setahun ya. Tahun kemarin itu dengan teman kami SLB Negeri 2. Nah, mulai 1 Februari kemarin teman kami itu pensiun dan ulun diserai untuk PLT di SLB 2, jadi merangkap di 2 dan 3. Nah, sebelumnya kami dari SLBH Negeri 3 Martapura memohon maaf tidak sempat memaparkan di slide karena kami ini lagi rakor di Hotel Victoria ibunya. Mulai kemarin alhamdulillah kami sempatkan pagi ini, dan kru kami itu semuanya di sana. Jadi mohon maaf. Jadi kami rangkap untuk sosialisasi ini. Jadi mudah-mudahan tidak mengurangi isi dari sosialisasi ini. Adanya kerjasama ini kami sangat berbangga dan sangat gembira, sehingga di jajaran pengadilan itu sudah memenuhi adanya
peraturan pemerintah, undang-undang penyandang disabilitas, yaitu yang AYL, ya. AYL istilahnya apa Bapak ya? Ada yang Bapak tahu ya, sudah terkenal, dan implementasinya ini pengadilan menyediakan layanan prioritas untuk penyandang disabilitas dengan adanya undang-undang akomodasi yang layak. Nah ini dengan keluarnya itu, alhamdulillah Indonesia tidak tertinggal dengan negara-negara lain yang menghormati semua warganya sama, ya, baik di mata hukum, di haknya. Nah, alhamdulillah pengadilan tinggi Banjarmasin juga sudah memenuhi salah satu hal yang harus disediakan di pengadilan. Jadi kalau ada para penyandang disabilitas yang ada urusannya, mudah-mudahan tidak ada urusan hukum ya, ada urusan berkaitan dengan hukum, ya, bisa mendapatkan layanan yang setara dengan warga negara yang lain. Nah di sini setelah setahun, alhamdulillah pengadilan tinggi Banjarmasin ini sudah menyediakan akses, ya, aksesibilitas, ya. Aksesibilitas itu akses untuk warga penyandang disabilitas, dan mulai dari pintu gerbang sampai bisa berurusan ke dalam tadi di PTSP-nya tadi ya. Di situ, nah tadi sudah kami coba siswa kami yang benar-benar total, Ibu Bapak si namanya si Asmidayati ini tadi alhamdulillah bisa sampai di depan meja. Berarti aksesnya sudah terpenuhi. Tepuk tangan dulu teman-teman. Karena kenapa? Dia baru pertama kali ke sini, belum pernah sama sekali tadi di Ambar ini. Tadi dengan adanya alat batu tongkat, dia mencoba tadi mulai jalan di yang ada di bloknya, kami pandu. Bentar Pak ya, buat sebentar. Kamu tadi bukan? Ya, terima kasih. Kami lanjut. Mohon maaf Pak gangguannya. Ya. Nah, di situ di pengadilan tinggi Banjarmasin ini untuk aksesibilitas, alhamdulillah sudah memenuhi standar, ya, yang disediakan. Ini khusus tunanetra, ya, untuk tunanetra. Nah, ini yang kedua tadi di jalan masuk juga jalannya dikondisikan kemiringan, ya. Nah jadi itu khusus untuk yang tunadaksa, ya. Tadi mudah-mudahan nanti kalau dicoba ada penyandang disabilitas tunadaksa yang berurusan di pengadilan tinggi ini, mudah-mudahan juga bisa memanfaatkan akses tadi. Itu kan satu akses bisa untuk dua disabilitas, yaitu netra dan fisik atau tunadaksa. Nah itu mungkin nanti kalau benar-benar memenuhi akses itu, orang disabilitas tunadaksa tadi misalnya yang pakai kursi roda, akses itu sangat baik kalau dia bisa jalan sendiri Pak, tanpa bantuan orang lain. Itu berarti sangat baik. Terus kalau itu memang kecurangan sudut derajatnya, ram itu yang kemiringan tadi. Karena itu kalau dia misalnya tenaganya lemah, perlu dorongan, yang penting kursi roda itu bisa jalan terus, walaupun dibantu orang bisa sampai ke tempat, itu juga baik sudah. Nah, yang harus diperbaiki kalau ada kursi roda itu didorong terus nggak bisa, kursi rodanya diangkat. Nah itu yang harus ada dibongkar itu nanti raknya juga. Soalnya Pak tidak akses dengan para penyandang disabilitas. Kalau melihat sepintas kayaknya itu bisa tanpa harus
kursi rodanya diangkat, dibantu orang lain, baru dipindahkan. Gitu. Kalau dari sini tadi tunanetra sudah bisa, mudah-mudahan kalau dilihat dari fisik bukti bangunan yang ada, yang tunadaksa mudah-mudahan bisa. Nah, itu aksesnya ke sini. Nah, setelah akses tadi, ibu-ibu, bapak-bapak, petugas PTSP itu penyandang disabilitas bisa sampai tanpa bantuan atau sedikit bantuan dari orang terdekat dari penyandang disabilitas, atau kalau dia sendirian bisa dibantu dari petugas di pengadilan tinggi ini. Itu layanan sudah optimal pokoknya. Nah, itu yang khusus untuk layanan ini itu untuk aksesnya pertama itu tunanetra, terus sama tunadaksa. Kalau yang tunarungu, tunagrahita itu biasa sama kayak kita lewat jalan tangga pun dia bisa. Jadi khusus aksesnya diperuntukkan dua disabilitas tadi, netra dan daksa. Nah, di pengadilan tinggi ini dua itu sudah terpenuhi juga. Ya, tadi ada guiding block, ada ram. Nah, di samping guiding block itu belum tentu yang tunanetra itu bisa lancar. Maka tadi juga diaksesnya dibantu dengan pegangan, gitu Bapak. Nah, di sana tadi ada pegangan. Ini kami coba tadi, anak kami kesulitan karena baru mengenal. Kami hanya memberi aba-aba. Di kirimu ada pegangan, langsung dia pegangan. Nah, dengan itu maka dia semakin lancar masuk ke sini tadi tanpa mengalami kesulitan. Itu dua-duanya tadi terpenuhi, Bapak. Pegangan tadi untuk yang disabilitas tunanetra sebagai alat bantu terpenuhi. Nanti kalau yang kursi roda, nah itu bisa dia pegangan untuk kalau tanjakannya terlalu tinggi, dia bisa dibantu dengan pegangan tadi, dia bisa jalan. Nah, jadi alhamdulillah aksesnya sudah terpenuhi. Nah, sekarang di layanan tadi setelah si Asmidayanti ini panggilannya paling gampang Ambar gitu kan. Ambar ini baru pertama kali tadi begitu duduk di kursi disodorin oleh petugas SOP-nya untuk layanan. Tadi dia membaca, alhamdulillah bukunya tadi terbaca. Ya, dari kategori keterbacaan 100% sudah. Nah, jadi penyediaannya ini sudah sangat akomodatif dengan penyandang disabilitas tunanetra untuk braille-nya. Nah, untuk braille. Nah, ini tadi saya ngomong-ngomong dengan petugasnya. Tunanetra yang datang mungkin nanti sewaktu-waktu semuanya tidak jebolan dari sekolah, lulusan dari sekolah. Kalau dari kampung dia karena keluarganya nggak tahu informasi, terus mungkin keluarganya malu sehingga anak itu sembunyikan. Dia tidak pernah mengenyam pendidikan. Bagaimana kita melayaninya? Nah, tadi itu bisa ditambahkan di sini untuk layanan tunanetra yang tidak mengalami tidak pernah mengenal braille. Dia istilahnya buta aksara braille karena dia tidak sekolah. Dia pernah sekolah tapi sekolah agama yang tidak ada braille-nya, dia hafalan. Nah, dari situ bisa kita tambahkan di sini nanti SOP buku layanan di situ itu buku digital. Buku digital itu rekaman yang kami tulisan itu direkam. Begitu ada orang dibunyikan, oh ini berbunyi sendiri. Nah, jadi itu kan tidak harus kami. Di sini bisa. Seperti di bandara itu kan Bu Bapak ya. Nah, itu buku digitalnya. Jadi nanti tunanetra yang
tidak bisa membaca braille bisa dilayani di sini dengan adanya buku digital tadi. Nah itu kalau itu dipenuhi maka semakin sempurna layanan prioritas di Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk yang penyandang tunanetra. Nah itu tambahan itu mudah itu dipenuhi. Apalagi sekarang sudah teknologi IT, tinggal rekamannya dibunyikan. Nah ada juru bicaranya nanti. Nah itu sama anak-anak kami yang tunanetra ini yang sekolah itu dengan laptop komputer itu sudah makanan biasa, dia sudah kerja. Bapak Ibu mungkin nanti heran kalau melihat di kami, loh kok bisa dia nggak melihat. Karena anak-anak kami tadi itu dengan buku digitalnya tadi ada aplikasi yang membaca screen readernya. Jadi anak-anak kami membuka laptop bisa, berselancar di internet bisa. Dengan apa? Dengan pendengarannya. Jadi laptop tadi berbunyi, ya, dia apa yang ada di layar laptop dibacakan. Nah sekarang teknologi itu sudah ada. Jadi apalagi tadi rekaman dengan adanya laptop, adanya komputer, nggak perlu lagi tinggal di meja petugas PSP tadi tinggal ada filenya, diklik itu sudah berbunyi gitu. Jadi para tunanetra yang ada urusan di pengadilan ini yang tidak bisa membaca braille, jadi juga terlayani. Nah, itu kemungkinan satu itu yang perlu ditambahkan di pengadilan tinggi ini. Sedangkan untuk yang tunarungu, nah tunarungu ini nanti yang kesulitan itu petugas PTSP-nya dengan apa yang disampaikan anak itu apa sih itu. Nah di sini mau tidak mau harus menyediakan JBI. JBI itu juru bahasa isyarat. Nah kalau SOP-nya bisa divideokan. Nah tapi kalau nanti berhadapan orangnya datang mau bertanya, ditanyakan siapa namanya, ya, mau tidak mau harus ada JPI. Nah, ini mau tidak mau pengadilan tinggi ini membuka satu lowongan kerja, Bapak. Nah, satu lowongan kerja untuk tadi petugas JPI. Selamat datang. Nah, sekarang sudah banyak adik-adik kami yang di Universitas Lampung Mangkurat. Selamat datang dari kru BTN ya. Kasih Banjarbaru. Ya kami lanjut. Ya tadi yang di fasilitas yang disediakan oleh Pengadilan Tinggi Banjarbaru untuk tunanetra, kalau satu tadi yang digital dipenuhi, berarti akan terlayani sudah maksimal, sudah sangat baik. Itu dengan buku digital itu istilahnya cepat bisa dipenuhi, tinggal bagaimana solusi perekamannya agar dapat. Nah itu. Terus yang untuk yang tunarungu tadi, kalau filenya bahasa isyarat menjelaskan buku tadi itu terpenuhi. Yang harus disediakan itu kalau nanti berurusan mengartikan bahasa anak, ya bahasa anak ke petugas PTSP atau petugas PTSP bertanya kepada disabilitas tunarungu tadi, mau tidak mau mudah-mudahan ini bisa, ya mudah-mudahan bisa. Di sini harus menambah satu jenis.
Izin pertama Bapak dan Ibu, sesi foto pertama. Awas dulu, Bek. Awas dulu. Oh, mau ke sini. Mejanya kita angkat dulu.